Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai ragam hipogram, yaitu mata kuliah sastra perbandingan dengan dosen pengampu Ibu Nurul. Nah, apa sih yang akan kita bahas hari ini? Kita akan membahas mengenai ragam hipogram yang mana pastinya berkaitan erat dengan intertekstual. Apa sih yang disebut dengan intertekstual? Intertekstual adalah suatu pendekatan untuk memahami bahwa sebuah teks merupakan sisipan dari teks-teks yang lain. Untuk lebih jelasnya, kita akan mendengarkan langsung penjelasan dari beberapa yang akan memaparkan materi pada pagi hari ini. Saya, Lucy Steny, dengan nomor NIM 11921110048 akan memaparkan mengenai karya sastra menurut Rivater dipandang sebagai suatu bentuk respon terhadap karya sastra lain. Maka kemudian yang penting dalam analisis atau pencapaian suatu karya sastra, salah satunya adalah puisi, adalah respon terhadap puisi tersebut. Tugas pembaca adalah menemukan dan menafsirkan respon yang terkandung dalam puisi tersebut, menurut Tew tahun 1983. Seorang pembaca puisi akan dapat memperoleh makna secara lengkap atau penuh atas puisi yang dibacanya, jika dapat menemukan hubungan atau pertentangannya suatu karya sastra dengan karya sastra lain. Untuk ini, hal ini Rivater menyebutkan dengan istilah hipogram. Hipogram ini merupakan latar penciptaan karya sastra itu sendiri, merupakan tulisan dasar untuk penciptaan baru dengan memutarbalikkan esensi amanat karya sastra sebelumnya. Tew tahun 1983 pada halaman 65 menyebutkan bahwa latar penciptaan karya sastra bisa meliputi masyarakat, peristiwa dalam sejarah, ataupun alam dan kehidupan. Satu hal yang perlu dicermati oleh pembaca adalah bahwa intertekstualitas sama sekali tidak perlu berdasarkan niat eksplisit atau kesenjangan seorang penyair. Bahkan, seringkali seorang penyair tidak menyadari hipogram yang menjadi latar karya sastranya. Saya Nafa Dwi Cahyani, NIM 192110042. Lebih lanjut, Rivater membedakan hipogram menjadi dua, yaitu hipogram potensial dan hipogram aktual. Hipogram potensial adalah hipogram yang tampak, yang terkandung dalam bahasa yang digunakan dalam karya sastra. Segala bentuk implikasi dari makna kebahasaan yang telah kita pahami. Hipogram ini bisa berbentuk persuposisi, sistem deskripsi, makna konotasi, dan lain-lain. Untuk mengetahui bentuk implikasi tersebut, kita tidak perlu mencarinya dalam kamus. Kita tentu saja tidak dapat menemukannya di dalam kamus, melainkan sebenarnya bentuk implikasi tersebut telah ada dalam pikiran kita masing-masing. Sementara hipogram aktual adalah hipogram yang berupa teks-teks yang telah dihadirkan sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Maestia Andi dengan nomor NIM 192110066. Seperti halnya hipogram dari atau dalam puisi yang berupa ruang kosong yang menopang terbentuknya puisi. Maka hakikatnya ruang kosong dalam puisi itu yaitu sesuatu yang tidak hadir secara tekstual tetapi merupakan penopang adanya puisi. Itu sesungguhnya adalah pusat makna dari sebuah puisi. Dengan demikian, kita bisa mengetahui justru betapa penting ruang kosong tersebut. Sesuatu yang tidak dihadirkan secara tekstual dalam puisi tersebut, karena ia adalah pusat makna yang akan dan penting untuk ditemukan. Rivater menyebut pusat makna ini sebagai metrik. Oleh karena metrik ini tidak pernah hadir di dalam teks, maka tentu saja kita tidak dapat menemukannya, melihatnya dalam teks-teks puisi. Sesuatu yang dapat kita lihat dalam teks tersebut yang ini pun masih akan diaktualisasi ke dalam bentuk aktualisasi kedua, yaitu varian. Nama saya Irfan Fatur Rahman dengan NIM 192110040. Oleh karena matriks seperti halnya hipogram adalah ruang kosong, pusat makna yang mesti kita temukan, sementara kita tidak dapat menemukannya dalam teks-teks puisi, melainkan hanya aktualisasinya.
Maka dengan demikian untuk dapat menemukan atau menangkap pusat makna ini mau tidak mau kita harus melakukan langkah pemaknaan dengan tahap-tahap pembacaan aktualisasi tersebut. Dari langkah kerja tersebut, akhirnya kita bisa menangkap makna serta hipogram dari puisi yang kita kaji. Untuk memberikan apresiasi atau pemaknaan yang penuh pada karya sastra, maka sebaiknya karya sastra tersebut disejajarkan dengan karya sastra lain menjadi hipogram atau latar belakang penciptanya. Bernard dan Salam tahun 2009 halaman 7. Pada dasarnya, sebuah karya sastra merupakan respon terhadap karya sastra yang lain. Respon itu dapat berupa perlawanan atau penerusan tradisi dari karya sastra sebelumnya. Hipogram merupakan latar penciptaan karya sastra yang dapat berupa keadaan masyarakat, peristiwa dalam sejarah atau alam, dan kehidupan yang dialami sastrawan. Hai teman-teman, nama saya Umi Mahfudoh Sadiah, nomor induk mahasiswa 192110064. Di sini aku akan menjelaskan mengenai contoh dari hipogram. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hipogram itu dibagi menjadi dua kan. Yang pertama hipogram potensial dan yang kedua yaitu hipogram aktual. Nah, hipogram potensial itu contohnya dari novel Hujan, yaitu bencana gempa bumi dan gunung meletus yang terjadi di daerah Sumatera Barat dan daerah sekitarnya pada tahun 2015. Sedangkan hipogram aktual dari novel tersebut adalah novel Rindu, sebagaimana novel tersebut merupakan novel yang diterbitkan sebelum novel Hujan. Jadi kedua novel tersebut nih sama-sama menggunakan judul berupa suatu simbol yang terdiri dari satu kata, yaitu contohnya tadi novel Hujan dan novel Rindu. Kedua novel tersebut dianggap merupakan transformasi dari novel Rindu karya Terelie, karena kedua teks tersebut menceritakan kisah percintaan seorang remaja yang berakhir putus atau karena adanya cinta yang bertepuk sebelah tangan. Dan keduanya juga menggunakan objek berupa kapal yang sangat besar untuk melengkapi masalah pada masing-masing teks. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.